Halo Besti. Hai Besti, berjumpa lagi dengan aku Diana. Apa kabar semuanya? Nah, udah bulan Februari aja nih. Buat kalian nih, udah ada planning belum yang lagi di Jepang mau ngerayain musim semi di mana? Dan yang buat kalian yang lagi di Indonesia, udah ada planning belum mau musim semian di Jepang? Nah, pada musim semi kalian tahu nggak sih apa ritual atau kebiasaan khusus orang-orang Jepang? Yap, Hanami. Oke, kali ini kita akan bahas tentang Hanami. Nah, Hanami itu apa sih? Jadi, Hanami itu dari segi bahasa itu artinya melihat bunga. Nah, bunga apa nih yang dilihat? Jadi, nggak sembarang bunga nih. Jadi, yang dilihat hanya bunga sakura. Oke, di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian yang pertama adalah apa itu Hanami dan sejarahnya. Dan yang kedua, bagaimana cara cek untuk forecast perkembangan dari mekarnya bunga sakura. Oke, sebelum mulai ada baiknya nih aku kasih tahu kalian apa itu Besti Channel. Jadi, Besti Channel adalah channel yang Oke, sebelum kita mulai videonya, ada baiknya nih kalian tahu apa itu Besti Channel. Jadi, Besti Channel adalah channel yang memperkenalkan kepada kalian budaya-budaya, festival-festival, tempat-tempat wisata, maupun makanan-makanan yang jarang dikunjungi oleh orang-orang pada umumnya nih. Jadi, buat kalian yang pengen tahu tempat-tempat wisata maupun festival-festival yang out of the box, kalian wajib nih untuk nyalakan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari kita. Oke Besti, yang pertama aku bakal kasih tahu kalian sejarah dari Hanami. Hanami atau kegiatan melihat bunga sakura itu bermula dari 1000 sampai 2000 tahun yang lalu yang dilakukan oleh para petani padi di Jepang. Jadi, pada saat musim hujan jadinya salah nih, musim dingin, para dewa padi itu akan pergi ke pegunungan. Nah, pada musim semi, para dewa padi itu akan kembali nih ke kediaman warga-warga. Sebagai tanda musim semi itu mulai, akan munculnya bunga sakura. Jadi, para petani itu akan berkumpul di bawah bunga sakura untuk menyambut dewa padi yang akan datang. Jadi, di masa lalu dan di masa sekarang, untuk Hanami itu beda nih guys. Nah, kalau zaman dulu disebutkan bukan Hanami, tapi disebut dengan Oinori. Yang pada zaman dulu diartikan adalah semoga kita akan mendapatkan banyak nasi. Jadi, di Jepang pada masa itu, sebagai penanda berapa banyak nih padi yang akan dihasilkan pada tahun itu ditentukan dari berapa banyak mekarnya bunga sakura. Nah, selain itu kalian mesti tahu nih apa itu arti sakura. Jadi sakura itu punya arti loh guys. Nah, jadi dari kata sakura itu berarti dewa padi. Dan kura itu berarti adalah singgasana dari dewa padi. Jadi sakura berarti Oke, tadi aku udah jelasin nih ke kalian asal mula dari Hanami di masa lalu. Jadi, dahulu memang Hanami itu berarti festival atau kegiatan untuk menyambut dewa padi. Nah, saat ini udah berganti nih. Jadi, Hanami itu kan kegiatan melihat bunga sakura. Itu bermula dari 1200 tahun yang lalu di zaman Heian, di mana para bangsawan Heian atau yang biasa disebut Kizoku itu mulai menikmati bunga sakura sambil menulis puisi di bawah pohon sakura tersebut. Pada zaman Heian itu, hanya bangsawan saja yang boleh menikmati keindahan dari bunga sakura. Jadi di zaman Heian, itu memang bangsawan aja nih yang boleh lihat bunga sakura. Nah, itu mulai bergeser di zaman Kamakura, di mana nggak selain bangsawan doang nih, jadi orang-orang biasa mulai menikmati dari keindahan bunga sakura. Dan pada zaman Edo, yaitu di tahun 1603 sampai 1868, orang dari seluruh strata sosial itu udah mulai menikmati bunga sakura di bawah pohon bunga sakura itu. Jadi mereka mulai kayak camping, jadi kayak bawa bento, jadi mereka bawa karpet, jadi mereka mengajak keluarga-keluarga mereka untuk menikmati dari bunga sakura tersebut. Jadi kenapa sih orang Jepang itu mengistimewakan bunga sakura? Padahal kan di Jepang banyak nih bunga lain. Itu karena bunga sakura itu melambangkan kehidupan dan kefanaan dalam hal yang sama. Nah, mereka itu menganut filosofi Buddha, yaitu semua hal duniawi hanya bersifat sementara. Itu seperti bunga sakura. Jadi, bunga sakura itu kan hanya mekar 1 tahun sekali. Dan periode terpanjang dari bunga sakura itu adalah 2 minggu. Dimana bisa jadi lebih cepat tergantung dengan cuaca dan juga curah hujan maupun
tekanan angin. Jadi ketika angin ataupun hujan itu datang, sakura itu akan mulai beruntuhan sehingga tidak lebih dari 2 minggu begitu, atau bisa kurang sih dari 2 minggu. Maka dari itu orang Jepang percaya bahwa sakura itu seperti yang tadi aku jelasin melambangkan kefanaan. Jadi selain melambangkan kehidupan dan kefanaan, sakura juga dilambangkan menjadi jadi orang itu tidak semata-mata hanya orang yang sama. Jadi orang pun bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Itulah filosofi dari sakura. Yang kedua, yang paling kalian tunggu-tunggu nih, gimana cara kalian untuk cek forecast dari mekarnya bunga sakura. Jadi kalian bisa cek nih lewat aplikasi. Aku tampilin nih di sini aplikasinya. Nah, aplikasi ini berbayar. Jadi kurang lebih kalau dirupiahin itu sekitar Rp80.000. Nah, kalian bisa dapetin nih update terbaru dari forecast sakura. Dan juga ada live kameranya. Jadi kalian bisa lihat nih update terbaru dari bunga sakura itu. Nah, ada berita bagus nih buat kalian. Buat kalian nih yang nggak punya duit atau nggak mau spend uang kalian buat beli aplikasi itu, kalian bisa banget nih buat tahu update terbaru dari sakura secara gratis. Nah, kalian mau tahu kan caranya? Caranya adalah kalian bisa kunjungi blog kita. Jadi kita akan tampilkan nih di description box. Kita akan tampilin beberapa tempat-tempat rekomendasi untuk kalian kunjungi selama bulan Februari, Maret, ataupun April dari periode sakura itu. Nah, di situ juga kita akan kasih tahu ke kalian nih forecast terbaru dari sakura kapan mekarnya dan mekarnya di daerah mana. Kita akan update selalu di website kita itu. Jadi jangan lupa kunjungi website kita untuk tahu bagaimana forecast terbaru dari sakura secara gratis. Oke, buat kalian nih yang nggak tahu apa sih arti forecast. Jadi forecast itu adalah perkiraan dari mekarnya bunga sakura itu. Jadi seperti yang aku mention tadi, bunga sakura itu hanya mekar paling lama 2 minggu. Jadi nanti kita akan kasih tahu ke kalian bagaimana perkembangan dari perkiraan kapan nih sakura itu mulai muncul dan kapan sakura itu akan mulai berguguran dan kapan best time kalian untuk lihat bunga sakura itu. Aku lupa nih buat kasih tahu kalian. Jadi Besti Channel akan kasih tahu kalian mulai sekarang rekomendasi-rekomendasi dari tempat untuk melihat bunga sakura itu. Dan juga kita akan kasih tahu kalian preparation nih atau tata cara bagaimana sih orang Jepang untuk merayakan Hanami itu. Jadi stay tune ya. Bye bye. Nah, sekian nih informasi dari Besti kali ini. Buat kalian nih yang pengen tahu untuk update-update terbaru, jangan lupa kalian subscribe, like, dan share juga video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu nih update terbaru dari bunga sakura. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari kita. Bye bye Besti, sampai jumpa di video selanjutnya.